Apa kabar Sobat Damai? Kami hadir kembali menyapa Anda untuk memberikan informasi menarik dan terkini seputar program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bersama saya Kasya Fiantri dalam BNPT Update. Berita pertama dalam upaya tingkatkan kualitas program, Direktorat Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi menggelar rapat bertemakan penguatan program deradikalisasi. Rapat membahas terkait program yang telah dan akan dilaksanakan mendatang, salah satunya pengembangan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Terorisme. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berperan dalam mencegah tindak pidana terorisme, salah satunya melalui program deradikalisasi. Dan dalam upaya tingkatkan kualitas program tersebut, Direktorat Deradikalisasi Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi menggelar rapat bertemakan penguatan program deradikalisasi pada 18 Oktober 2021. Berlokasi di Gedung Biwara BNPT Sentul, Jawa Barat, rapat dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan dihadiri oleh pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas, serta anggota Direktorat Deradikalisasi. Dalam diskusi, Kepala BNPT sampaikan apresiasi atas program deradikalisasi yang telah dan akan dilaksanakan mendatang, salah satunya pengembangan sistem informasi penanggulangan terorisme sebagai upaya dalam memperbaharui sistem database mitra deradikalisasi. Selain itu, dirinya juga tekankan untuk memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar program deradikalisasi dapat menjangkau seluruh sasaran. Dalam implementasinya, BNPT laksanakan tugas deradikalisasi di dalam maupun luar lembaga pemasyarakatan. Tak hanya memberantas paham radikalisme terorisme, program deradikalisasi juga mencakup pemberdayaan eks-narapidana terorisme agar dapat mandiri secara ekonomi. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menandatangani nota kesepahaman bersama Perum Perhutani dan pemerintah Kabupaten Malang sebagai wujud kerjasama dalam pelaksanaan kawasan khusus terpadu Nusantara. Dengan sinergi yang terjalin diharapkan dapat memudahkan proses reintegrasi serta membangun kemandirian ekonomi bagi para mitra deradikalisasi. Ini dia berita selengkapnya. Sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Nomor 34 Tahun 2021, bahwa penanggulangan terorisme tidak hanya mengandalkan penegakan hukum atau hard approach, namun juga penanganan dan pencegahan melalui soft approach berbasis kesejahteraan. Salah satu wujud pendekatan kesejahteraan dan pemberdayaan adalah terjalinnya sinergisitas antar kementerian lembaga serta pelibatan pemerintah daerah secara aktif. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerja sama dengan Perum Perhutani dan pemerintah Kabupaten Malang tanda tangani nota kesepahaman dengan tujuan untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam pelaksanaan kawasan khusus terpadu Nusantara. Salah satu bentuk ide kreatif yang dikembangkan dengan membangun kawasan terpadu Nusantara bagi eks-napiter, kelompok rentan dan masyarakat sekitar. Hal tersebut untuk dapat memudahkan proses reintegrasi serta kemandirian dalam bidang ekonomi bagi para deradikalisasi. Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman bersama ini tidak lepas dari rencana BNPT untuk membentuk wilayah kawasan yang dimanfaatkan dalam program deradikalisasi. Jadi ini salah satu amanah undang-undang di dalam bidang pencegahan itu ada 3 bidang. Yang pertama, kita perlu membangun kesiapsiagaan kepada semua pihak. Kedua adalah kontraradikalisasi dan ketiga deradikalisasi. Program deradikalisasi ini ada yang dilaksanakan di dalam lapas dan di luar lapas dalam masyarakat. Nah, dalam masyarakat ini salah satu bentuk ide kreatif yang dikembangkan itu adalah dengan membangun kawasan
yang kita sebut sebagai kawasan terpadu Nusantara yang diharapkan bagi ex-narapidana terorisme dan juga masyarakat kelompok rentan, demikian juga dengan masyarakat lainnya dapat menjadi lokasi dalam proses reintegrasi dari ex-narapidana kepada masyarakat. Selain itu, ia juga menjelaskan selain berupaya dalam kemandirian ekonomi bagi para mitra deradikalisasi, BNPT juga berupaya dalam mengedukasi masyarakat dengan program Warung NKRI. Dengan beragam program ini pun harapannya adalah dapat menunjukkan bahwa negara hadir sebagai upaya kontraradikalisasi di masyarakat. Berita berikutnya dalam rangka mengembangkan sistem informasi penanggulangan terorisme. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin rapat bersama dengan pengembang aplikasi. Aplikasi yang masih dalam proses penyempurnaan ini nantinya diharapkan dapat membuat informasi seputar penanggulangan terorisme, khususnya deradikalisasi, menjadi terpusat dan mudah untuk diakses seluruh karyawan BNPT. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar membahas terkait perkembangan aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Terorisme (SIPT) pada 21 Oktober 2021. Didampingi Inspektur BNPT Catur Imam Pratiknyo, Aditya selaku pengembang aplikasi sampaikan progres SIPT hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan, termasuk mengumpulkan data dan informasi dari tiap unit kerja BNPT. Nantinya tugas dan fungsi unit kerja BNPT tertuang dalam sebuah layanan yang mengintegrasikan seluruh unit kerja BNPT. Tujuan aplikasi SIPT adalah untuk membuat informasi terkait penanggulangan terorisme, khususnya di bidang deradikalisasi dan pencegahan, menjadi terpusat dan mudah untuk diakses oleh seluruh karyawan. Berita selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan telah lulus seleksi kompetensi dasar. Dari kerjasama ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi para generasi muda agar dapat bekerja secara optimal dalam mengawal keuangan negara. Berikut berita selengkapnya. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan penempatan dan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berasal dari lulusan Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan telah lulus seleksi kompetensi dasar, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melakukan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Keuangan. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Utama Majen TNI Untung Budi Harto sebagai perwakilan BNPT dan Sekretaris Jenderal Heru Pambudi sebagai perwakilan dari Kementerian Keuangan. Ruang lingkup kerjasama tersebut terdiri dari pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dan penempatan CPNS, pemantauan dan pembinaan, serta pemenuhan aspek kepastian hukum ikatan dinas. Kegiatan berlangsung secara virtual, dan dari kerjasama ini diharapkan dapat memaksimalkan potensi para generasi muda agar dapat bekerja secara optimal dalam mengawal keuangan negara. Informasi lainnya dalam rangka mengembangkan kawasan khusus terpadu Nusantara, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme beserta jajaran berkunjung ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Kunjungan ini disambut positif oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Dirinya juga sampaikan kerjasama ini dapat diselaraskan dengan program KLHK, salah satunya dengan mensinergikan KKTN BNPT dengan kawasan hutan khusus KLHK. Berikut informasi selengkapnya. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Boy Rafli Amar didampingi Sekretaris Utama Majen TNI Untung Budi Harto beserta jajaran berkunjung ke kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia KLHK pada 21 Oktober 2021.
Kedatangan Kepala BNPT disambut positif oleh Menteri LKH, Siti Nurbaya Bakar beserta jajaran. Dalam pertemuan tersebut, Kepala BNPT sampaikan 2 poin kerjasama yang dapat dijalin antara kedua belah pihak, yakni terkait kawasan khusus terpadu Nusantara (KKTN) dan antisipasi potensi paparan radikalisme dalam lingkungan kementerian lembaga. Jika antisipasi potensi paparan ditunjukkan untuk aparatur sipil negara, program KKTN ditunjukkan untuk ex-napiter yang belum mandiri secara ekonomi. Kami nanti memang memilih mereka-mereka yang secara ekonomi belum mandiri. Nah, ini yang kami kelompokkan menjadi kelompok apakah dalam koperasi, kelompok tani. Siti Nurbaya Bakar berikan dukungan dan sampaikan bahwa kerjasama tersebut dapat diselaraskan dengan program KLHK. Salah satunya dengan mensinergikan kawasan hutan khusus milik KLHK dengan KKTN. Salah satu ciri negara gagal itu kan apabila tidak bisa mengatasi terorisme. Kita kan punya yang disebut kawasan hutan dengan tujuan khusus. Kita harus memperbaiki regulasi kita tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus. Tujuan khusus mengatasi terorisme dari konsep negara itu kunci. Itu refleksi negara banget. Bersama dengan Kementerian Lembaga, BNPT berharap sinergi yang terbentuk mampu ciptakan Indonesia damai, bebas dari kejahatan terorisme. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi website kami di www.tv.bnpt.go.id serta YouTube channel kami di Humas BNPT. Jangan lupa untuk download aplikasi BNPT TV Channel di Play Store Anda. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M, juga terus dukung program vaksinasi nasional. Saya Akasha Fiandri mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam damai dan salam Indonesia Satria.